Bagaimana jika kita bertetangga dengan non-muslim tetapi ia memelihara binatang yang membuat keluarga saya tidak nyaman, tetapi merasa tidak enak kalau menegur karena dia pecinta binatang? Datang pada RT setempat, datang pada RW setempat, ya sampaikan, karena itu yang punya wewenang. Sederhana sebetulnya, datangi, sampaikan, ya, dan berakhlak dengan baik, berakhlak dengan baik. Jelas ya? Ya kalau misalnya menggonggong, ya taruhlah malam-malam menggonggong, ya menggonggong dan sebagainya. Nah Anda bisa kemudian sampaikan. Kalau Anda tidak mampu menyampaikan dengan baik kepada tetangga, silakan lihat otoritasnya, sampaikan kepada RT atau RW, dan itu punya hak untuk memberikan teguran. Jelas sampai sini? Tapi kadang-kadang ada yang juga ingin memberikan pelajaran serupa, ya. Begitu menggonggong direkam suaranya dengan suara yang sangat kencang. Besok malamnya anjingnya diam, gonggong rekamannya diputar kencang. Begitu tetangganya datang, "Pak, berisik tahu." Ah, ini kan suara anjing Bapak kemarin saya rekam lagi. Saya tinggal di apartemen yang bahkan jarang saling mengenal tetangga sebelah. Bagaimana dan adab apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini ya Ustadz? Ya kenalan, selesai. Ketuk pintu rumahnya, ya antarkan makanan kepadanya, selesai. Bukankah hadis mengatakan jika Anda masak makanan baunya sampai ke tetangga Anda, bagi dia walaupun cuma pintar hafal kuahnya, ya kan? Masak makanan kalau ingin kenalan, ketuk pintunya, begitu dibuka. "Maaf Pak, Ibu, ini saya ada sedikit makanan, barangkali bisa mencicipi." "Oh iya, mohon maaf ya, selama ini kita belum kenalan." Kenalan. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Bukan setiap kenal harus sayang. Ibu kenal dengan suami tetangga, masa harus sayang? Ya. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Dalilnya Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, saya jadikan kalian laki-laki perempuan, bertetangga, RT, RW, bahkan juga sukunya beda-beda. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya saling kenalan. Dengan kenalan itu saling membantu, wujudkan kebaikan. Yang paling mulia itu yang paling meningkat takwanya. Apa di antara mana takwa? Berbagi. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Orang yang berbagi itu sedang berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Kalau bertetangga saling berbagi. Wal kadhiminal ghaidha, jangan saling marah-marahan. Wal afina 'anin nas, kalau punya salah cepat saling memaafkan. Kalau ada yang seperti itu maka tempatnya diberikan surga seluas langit dan bumi. Orang yang hatinya lapang diberikan surga seluas lebih daripada lapangan. Ustadz, ana mau nanya. Taib, ana mau jawab. Mengenai sholat sunnah, yang bagus sholat sunnah dikerjakan di masjid atau di rumah, lalu ke masjid. Misal, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baiknya di rumah atau di masjid. Teman-teman, ini yang paling penting. Silakan cek hadis-hadis Nabi SAW tentang 2 rakaat sebelum subuh ini. Nabi itu umumnya mengerjakan sholat sunnahnya selalu di rumah. Umumnya dikerjakan selalu di rumah. Ya, jelas ya? Baik. Nah, pertanyaannya belum selesai. Awas, belum selesai. Awas, hati-hati, hati-hati. Dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Awas, pelan-pelan. Maka diterangkan kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lihat hadisnya. Kenapa Nabi menunaikan salat sunnahnya di rumah? Kata beliau, idza kana baitu qariban minal masjid. Maksudnya adalah rumah Nabi itu kan dekat dengan masjid, nempel ke masjid. Bahkan sekarang di area masjid. Maka jika rumah Anda kemudian dekat dengan area masjid, maka lebih baik tunaikan salat sunnahnya di rumah. Supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya, banyak zikirnya, banyak pahalanya. Tempat di rumah yang sering digunakan sebagai zikir, tempat sujud, tempat sholat, nanti tempat itu pertama akan sering didatangi oleh malaikat. Malaikat rahmat. Yaitu ada di Quran surah kedua 98, namanya Mikail. Datang dia. Yang kedua, tempat itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa dia pernah dipakai ibadah oleh Anda. Jelas ya? Tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid dan berniat menunaikan subuh di tempat yang jauh itu, maka Anda tunaikan pada saat itu sholat sunnahnya di masjid. Anda orang Kelapa Gading, ingin ikut kajian misalnya di Bekasi. Kajiannya subuh, sholat sunnahnya di sini. Sholat subuhnya di sana. Kapan nyampe nya, Ferguson?